Saat Junsuk tahu Hyo menemui Chotai dan menyatakan akan menjatuhkan Chotai secara langsung, Junsuk marah pada Hyo. Junsuk tahu itu akan membahayakan diri Hyo sendiri. Hyo katakan ia akan terus maju dan meminta Junsuk tidak menghentikannya walaupun nanti diperintahkan oleh Chotai. Hyo menemui Hia. Saat itu, Hyo menyerahkan saham Sangman di JQ Construction pada Hia. JQ Construction pun menjadi milik Chunha sekarang. Chotai menerima kabar soal JQ Construction yang sudah jatuh ke tangan Hia. Chotai tahu Hyo adalah dalang di baliknya. Junsuk memberitahu Hyo kalau Chotai memerintahkannya untuk memindahkan Hyo ke Amerika. Hyo meminta Junsuk mengabari Chotai kalau Hyo akan berangkat, tapi Hyo katakan ia akan mematahkan lengan Chotai dulu sebelum berangkat. Asisten Kim datang untuk mengunjungi Junsuk di kejaksaan. Hyo kemudian menghadang asisten Kim. Rupanya undangan Junsuk pada asisten Kim hanya sebuah rencana untuk membuat Hyo bisa berbicara berdua dengan asisten Kim. Hyo mulai mengungkap pelanggaran-pelanggaran hukum asisten Kim selama ini, dan itu ternyata sedang ditampilkan media sekarang. Diam-diam Hyo meminta ajudan Park memata-matai pertemuan Seyun dengan asisten Kim. Seyun juga sudah menyerahkan bukti rekaman pembicaraan saat asisten Kim meminta komisi yang tinggi dari bisnis yang dijalankan Seyun. Wajah Kim kini akan terekspos ke media. Ternyata inilah maksudnya dari Hyo untuk mematahkan lengan Chotai. Asisten Kim marah. Hyo tahu Kim akan mencoba menghubungi media untuk membantu meredakan berita tentangnya. Hyo pun menyita ponsel Kim. Hyo kemudian melemparkan daftar pelanggaran Kim selama mengikuti Chotai. Hyo mengingatkan Kim kalau selama ini ia yang memburu orang. Sekarang Kim bisa merasakan juga bagaimana rasanya diburu. Chotai mendengar berita di TV soal kejaksaan yang akan segera membuat surat penangkapan pada anak buahnya Kim. Hyo menghubungi Chotai. Hyo memastikan ia akan berjuang sampai akhir. Saat ini orang kepercayaan Chotai sudah ada di tangannya dan sebentar lagi akan ditangkapnya. Hyo memberikan peringatan pada Chotai. Setelah ditangkap, apakah asisten Kim akan tetap setia pada Chotai atau justru akan mengaku saat tersudut? Selesai berbicara dengan Hyo, Chotai memerintahkan Hanji untuk menemukan Kim sekarang. Kim berdiri sendirian di tingkat paling atas sebuah gedung. Sebelumnya, Hyo sudah mengatakan akan menunggu Kim di lantai 1 kalau Kim sudah memutuskan untuk menyerahkan diri. Kim yang mengingat pengabdiannya pada Chotai selama ini mengikhlaskan dirinya sendiri yang akan menanggung semua kasus hukum yang menjadi perintah Chotai padanya. Kim membakar daftar pelanggaran yang melibatkan Chotai itu. Media melaporkan aksi bunuh diri Kim. Kim tewas karena melompat dari atas gedung. Hanji dan Chotai melihat berita itu. Hyo kecewa dengan keputusan Kim. Kematian Kim membuat Hyo kehilangan pengakuan untuk menjatuhkan Chotai. Chotai nampak terpukul atas keputusan bunuh diri Kim. Hyo menemui Junsuk dan menyatakan diri akan mundur sebagai jaksa. Junsuk merasa kehilangan tapi akhirnya menerima pengunduran diri Hyo. Junsuk berterima kasih atas kerja Hyo selama ini di kejaksaan. Hyo berpamitan pada Lee. Hyo kemudian menemui Sangman yang masih koma di rumah sakit. Huang menemui anggota partainya. Huang katakan ia ingin mencalonkan seseorang dalam pemilu menjadi lawan Chotai. Anggota partai penasaran siapa calon itu, mengingat tidak ada yang berani maju menjadi lawan Chotai. Pada saat bertemu dengan Huang beberapa saat yang lalu, Hyo ternyata meminta bantuan Huang untuk mencalonkan dirinya lewat partai Daihan menjadi lawan Chotai untuk menjatuhkan Chotai. Kabar soal Hyo akan menjadi rivalnya sampai ke telinga Chotai. Chotai meminta Hanji mengatur pertemuannya dengan Hyo. Chotai bertemu dengan Hyo. Chotai bertanya pada Hyo kenapa ia begitu gigih untuk menjatuhkan Chotai. Hyo katakan itu karena Chotai seorang penjahat. Sebelumnya, Hyo ingin menangkap Chotai sebagai jaksa tapi ia gagal. Jadi sekarang, ia sudah memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa. Hyo jujur katakan ia akan menjadi seperti Chotai supaya bisa menangkap Chotai, menjadi anggota dewan juga. Chotai memujuk Hyo. Chotai katakan Hyo butuh waktu untuk membentuk kekuasaan terlebih dahulu supaya bisa menjatuhkannya. Chotai menawarkan bantuan akan mengajari Hyo bagaimana untuk membangun kekuasaan itu. Hyo tidak mau terkecoh. Hyo ingat betul apa tujuannya dan ia akan berjuang dengan caranya sendiri. Ia menekankan pada Chotai kalau tujuannya masuk dunia politik bukan untuk mengejar kekuasaan, tapi ia sedang dalam perjalanan untuk menjatuhkan Chotai. Hyo pergi.
Hanji menahan Hyo. Hanji meminta Hyo segera berbalik minta maaf pada Chotai dan berhenti menyerang karena Hyo pasti tidak akan sanggup menjatuhkan Chotai. Saat itu Hyo memberitahu kalau ia tahu Hanji sendiri juga mempunyai rencana untuk menjatuhkan Chotai. Hyo balik mengingatkan Hanji untuk tidak melakukannya sendiri karena Hyo tahu Hanji bisa terbunuh. Hyo tidak ingin ada lagi yang terluka atau meninggal. Kalau Hanji mempercayainya, Hyo berharap suatu saat Hanji mau berbicara empat mata dengannya. Hyo katakan ia akan menepati janjinya pada Hanji, meskipun Hanji tidak mengingat perjanjian di antara mereka. Chotai mulai marah pada Hyo setelah apa yang dilakukan Hyo. Chotai katakan pada Hanji kalau ia akan menghabisi Hyo dan Huang setelah pemilu selesai. Chotai berjanji akan membalaskan dendam asisten Kim dengan nyawa Hyo sendiri. Chotai memulai masa kampanye dengan menyapa orang-orang di lapangan, tapi pihak dari Hyo justru dikabarkan tidak melakukan apapun. Hanji kemudian menginfokan kalau Lee ingin menemui Chotai. Chotai menerima Lee di kediamannya. Saat itu, Lee memberikan daftar perbuatan Hyo di masa lalu yang sudah dikumpulkannya. Awalnya, ia akan menggunakan itu untuk menjatuhkan Hyo sebagai jaksa. Tapi karena Hyo sudah melepas status jaksanya, Lee ingin Chotai sebagai rival Hyo memanfaatkan bukti itu sekarang untuk menjatuhkan image Hyo di mata publik. Bukti yang dimaksud oleh Lee adalah situasi pada saat Hyo menghajar Im Jong-il karena mau mengerjai Hanmi. Tapi situasi itu dipelintir dan dibuat seakan Hyo melakukan kekerasan fisik pada Jong-il serta teman-teman Jong-il dan juga memperkosa Hanmi. Lee juga memelintir berita soal usaha Hyo di bidang real estate dengan membuat cerita kalau Hyo melakukan pemerasan pada orang yang kesusahan dan menjual kembali properti-properti yang diambilnya itu dengan harga yang tinggi pada pihak lain. Di berkas itu ada keluhan-keluhan dari orang-orang. Chotai meminta Hanji mengekspos keburukan Hyo itu kepada media. Chotai meminta Hanji membuat sosok Hyo sebagai monster, jadi tidak layak untuk menjadi anggota dewan. Serangan pertama, Jong-il muncul di media dan mengadukan tindakan Hyo yang pernah memukulnya di masa lalu. Jong-il berpura-pura sebagai korban dan membuat citra Hyo buruk. Setelah Jong-il muncul, Chotai kembali meminta Hanji melemparkan serangan kedua. Media kembali memberitakan sosok Hyo sebagai pemeras saat menjalankan bisnis real estate-nya. Tim kemenangan dari Partai Dehan nampak gelisah karena profil buruk identitas kandidat mereka sudah terpampang di publik. Tapi entah apa yang menjadi rencana Hyo, ia malah nampak santai dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan buruk itu. Tiba-tiba Hanmi muncul dan menyadarkan Hyo kalau saat ini Hyo sedang dijatuhkan image-nya. Hyo tidak mempermasalahkannya. Hyo malah penasaran kenapa Hanmi ada di Korea lagi. Hanmi katakan itu karena pimpinannya yang menariknya kembali. Saat ini Hanmi telah resmi kembali menjadi reporter di Korea. Hyo kemudian menerima pesan di ponselnya. Hanji meminta Hyo menemuinya. Hanji dan Hyo bertemu. Hanji bertanya bagaimana caranya Hyo bisa menjatuhkan Chotai. Hanji juga penasaran kenapa Hyo bisa tahu pikiran Hanji yang berniat menjatuhkan Chotai. Hyo katakan karena ia seorang jaksa. Hanji tidak percaya dengan penjelasan Hyo. Hyo kemudian katakan di dunia ini memang tidak ada yang masuk akal. Hyo menyadarkan Hanji kalau Hanji juga tahu hanya Hyo yang bisa menjatuhkan Chotai. Saat ini Hyo akan memulai serangan baliknya pada Chotai setelah tidak berstatus sebagai jaksa lagi. Media TV mulai dihebohkan dengan berita soal Hyo yang akan segera menikah dengan Hia. Semua pihak kaget dengan berita itu. Konferensi pers yang diadakan untuk mengumumkan pertunangan antara Hyo dan Hia berhasil memancing pers. Dan pada saat itu, pers tertarik bertanya pada Hyo soal tanggapan Hyo atas pemberitaan buruk yang sedang beredar di masyarakat saat ini. Hanmi yang melihat berita itu tahu kalau itu strategi Hyo untuk menarik perhatian publik. Saat itu, Hyo menyanggah berita buruk yang menyerangnya dan menyatakan kecurigaannya kalau pihak lawan yang menjadi dalangnya. Setelah berhasil dengan langkah pertamanya untuk mendapat perhatian publik lewat beritanya dengan Hia, Hyo kemudian menggunakan kesempatan itu juga untuk rencana keduanya, mengajak Chotai debat secara terbuka di depan publik. Chotai yang mengetahui tantangan Hyo padanya untuk debat publik merasa harus menerima tantangan Hyo itu supaya ia tidak terlihat pengecut di mata publik. Media pun menampilkan forum debat antara Hyo dan Chotai.
Saat itu, Chotai mulai menyerang Hiwo dengan katakan Hiwo tidak layak maju sebagai anggota dewan karena sudah beredarnya berita buruk tentang Hiwo. Hiwo balik menyerang Chotai lewat kasus Park Ho. Hiwo pun menunjukkan video pengakuan Park Ho soal keterlibatan Chotai dari pelanggaran yang membuatnya dipenjara sekarang. Chotai berdalih pengakuan Park Ho itu bisa jadi karena mendapat tekanan untuk memfitnah Chotai. Tapi Hiwo katakan sudah ada banyak bukti kalau Chotai memang terlibat di kasus Park Ho. Chotai menuduh Hiwo sedang memainkan trik kotor di debat itu untuk bisa memenangkan pemilu dengan menggunakan informasi pada saat masih menjadi jaksa. Chotai katakan masyarakat saat ini sudah cerdas untuk menilai kalau trik itu tidak akan berhasil. Hiwo menyerahkan kepada publik. Publik bisa menilai sendiri siapa pihak yang benar. Hiwo kemudian menyampaikan kalau tujuan politiknya yaitu untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan politik yang kotor dan busuk. Secara tersirat, Chotai tahu siapa yang dimaksud Hiwo. Hiwo mempertanyakan tujuan politik Chotai yang katanya untuk membuat Korea kuat. Chotai katakan memang benar itu tujuannya dan ia siap berkorban sendiri dan tidak melibatkan orang lain untuk mencapai tujuannya itu. Hiwo segera menyanggah pernyataan Chotai. Lantas, kenapa Chotai menjadi dalang kematian Chan Il dan artis Cho Yun Ah? Sebagai peluru terakhir, Hiwo mengeluarkan ponsel asisten Kim. Hiwo katakan di ponsel itu tersimpan banyak sekali bukti praktek ilegal yang dijalankan Chotai selama ini. Chotai meminta pemandu acara tidak mengizinkan menayangkan informasi apapun dari ponsel Kim karena itu data pribadi yang belum mendapatkan izin penayangan. Hiwo menyimpan kembali ponsel Kim. Chotai pun mencoba menyerang Hiwo lagi dengan menunjukkan video perkelahian antara Hiwo dengan Kim. Kejadian itu adalah malam terakhir sebelum Kim dinyatakan bunuh diri. Dengan lantang Chotai bertanya apa yang dikatakan Hiwo sampai membuat Kim nekat bunuh diri. Chotai menyebut Hiwo tidak pantas menjadi anggota dewan karena telah menjadi penyebab kematian Kim. Hiwo menutup forum debat itu dengan katakan ia akan melakukan penyelidikan untuk memperjelas apakah ia bertanggung jawab atas kematian Kim atau tidak. Sekali lagi Hiwo meminta publik melakukan penilaian dengan kepala dingin atas debat mereka saat ini. Selesai debat, Chotai mulai dikerubuti pers untuk menanyakan soal fakta-fakta yang disampaikan Hiwo tadi. Chotai mencari Hanji, dan ternyata pada saat itu juga Chotai melihat di TV kalau Hanji sedang diwawancarai oleh Hanmi. Hanji memulai sesi interviewnya dengan Hanmi. Hanji katakan Chotai sebenarnya tidak berniat buruk lewat tindakannya, tapi Hanji melihat cara yang dipakai oleh Chotai itu salah. Chotai tidak segan mengorbankan banyak orang untuk mempertahankan kekuasaannya. Hanji pun mulai memperdengarkan rekaman pembicaraan yang menjadi bukti tindakan buruk apa saja yang dilakukan Chotai dengan dirinya selama menjadi asisten. Rekaman pembicaraan dimulai saat Chotai meminta Park Ho mengambil properti kakek So dengan cara licik untuk membentuk dana politik. Untuk mengendalikan kejaksaan, Chotai sengaja mengangkat Kim untuk menjadi jaksa kepala. Untuk memanipulasi media, Chotai memasang mata-mata. Untuk pengawasan sipil, Chotai melakukan penyelidikan pada pihak yang akan diserangnya. Dan terakhir Hanji menuduh Chotai telah mengubah kakaknya menjadi pembunuh. Hanji meminta Chotai untuk segera berhenti menjadi monster. Selesai mendengar pernyataan Hanji, wartawan kembali menyerang Chotai dengan pertanyaan-pertanyaan soal tuduhan itu. Saat itu Chotai berusaha tetap tenang. Chotai juga meminta publik tenang sampai kebenaran terungkap. Chotai menghubungi Jaksa Agung Yoongi. Yoongi katakan ia akan membatalkan semua tuduhan Hanji itu dengan alasan kurangnya bukti. Chotai meminta menemukan Hanji saat itu juga. Hanji dijemput dan dibawa Yunsuk serta guru bela diri Hiwo. Hiwo tahu nyawa Hanji sekarang dalam bahaya setelah kemunculannya di TV. Media mulai ramai dengan berita soal Chotai yang dibeberkan Hiwo pada publik. Mr. X berkelahi dengan Yunsuk dan guru bela diri Hiwo. Mereka kalah. Mr. X meminta Hanji ikut bersamanya, tapi Hanji menolak. Mr. X berniat membunuh Hanji, tapi kemudian dihentikan oleh Hiwo. Hiwo dan Mr. X kembali berkelahi. Hanji kemudian meminta Hiwo berhenti karena Mr. X adalah kakaknya tapi hilang ingatan. Chotai menghubungi Mr. X. Mr. X katakan misinya gagal. Chotai meminta untuk melepaskan Hanji. Mr. X menyerahkan ponselnya pada Hiwo. Hiwo berbicara dengan Chotai. Chotai katakan ia tidak bisa ditangkap. Meninggalkan negara adalah satu-satunya kesalahannya karena gagal untuk merubah Korea. Chotai katakan ia akan menghukum dirinya sendiri. Chotai akan mengawasi negara yang nantinya akan dibangun oleh Hiwo ke depannya.
Chotai sendirian di kediamannya dan merenungi apa saja perbuatannya selama ini. Ia pun berpikir apakah ia sudah keterlaluan. Ia memanggil Hanji dan Kim, tapi hanya ruangan kosong yang menyapanya. Chotai dikabarkan menghilang. Sekutu-sekutu Chotai selama ini ditangkap, termasuk Jaksa Agung yang ditangkap Lee. Hyo menemui Hanji di penjara. Hanji katakan meskipun di penjara tapi ia merasa tenang. Hanji iri karena pada akhirnya ada teman baik yang tetap bersama dengan Hyo, Hanmi dan Hia. Hyo bertanya kenapa Hanji akhirnya memutuskan untuk membongkar kebusukan dari Chotai. Hanji katakan itu karena hatinya tergerak saat melihat Hyo mati-matian untuk menjatuhkan Chotai. Hanji merasa harus membuka jalan untuk Hyo, jadi ia nekat tampil di media untuk memperkuat fakta yang sudah dibeberkan Hyo lewat debat. Untuk selanjutnya, ia yakin Hyo pasti akan mampu menyelesaikan perjuangannya untuk menjatuhkan Chotai. Lee menginterogasi Mr. X sampai akhir Mr. X tidak merasa bersalah. Ia hanya merasa bersalah karena gagal menyelesaikan misi dari Chotai. Lee bertemu Hyo. Rupanya selama ini Lee menyamar menjadi musuh untuk mendekati Chotai. Lee ingin menumbangkan Chotai sendiri dan tidak ingin teman-temannya terluka termasuk Hyo. Hyo berterima kasih karena tindakan Lee membocorkan kasus Hyo di masa lalu berhasil membuat Chotai keluar menghadapinya di publik karena tahu ada senjata untuk menjatuhkan Hyo. Hyo dan Lee mendengar berita penemuan mayat di pantai yang diduga sebagai Chotai. Hyo tidak yakin kalau itu Chotai, tapi Lee katakan ia sudah memeriksa DNA dari mayatnya dan yakin itu memang mayat dari Chotai. Lee memberitahu Hyo kalau Jang Il, Kang Jin, Kim dan musuh-musuh mereka yang sudah mereka penjarakan akan dibebaskan dalam waktu dekat. Hyo dan Hia umumkan kalau mereka akan menunda pernikahan. Mereka jujur katakan selama ini mereka hanya berpura-pura pacaran, tapi mereka akan benar-benar berpacaran sekarang. Hia memberikan mereka semua tiket menuju Bali dengan pesawat khusus dari Hia. Muncul seorang pria pengacara Cha seperti karakter Mr. X tapi dengan penampilan lebih perlente. Ia memukul orang yang membangkang pada pimpinan mereka. Pimpinannya bernama Chun Hor-yung. Ternyata pimpinan Chun lah yang telah membebaskan semua sekutu Chotai. Chun berencana menghidupkan kembali klub rahasia bentukan Chotai, tapi ia menawarkan kerjasama. Ia berjanji akan mengembalikan posisi semua orang yang ada di ruangan itu, tapi imbalannya mereka harus membantu menguatkan grup Jewang tetap eksis sampai pada keturunannya nanti. Ia tidak menginginkan grup Jewang diganggu. Dia hanya butuh perusahaannya menjadi kuat. Chotai gagal karena dianggapnya serakah karena yang diinginkan Chotai adalah kekuasaan dan uang. Sedangkan Chun sendiri tidak tertarik dengan kekuasaan, ia hanya tertarik pada uang. Mereka pun memulai kerjasama. Hyo sekarang sudah menjadi anggota dewan, tapi ia sadar tugasnya untuk menegakkan keadilan masih belum selesai. Masih ada musuh lain yang harus dihadapinya. Hyo bertekad akan tetap menjunjung keadilan karena itu yang bisa membuat sebuah negara bertahan sampai akhir.